Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal ngelanjutin untuk bahas soal ujian mandiri UNY ya. Nah, kita bakal bahas 15 soal. Untuk part satunya, aku bakal simpen linknya di deskripsi ya. Ini adalah soal literasi Indonesia, Inggris, dan juga matematika. Oke, anyway, S1 CBT untuk UM-UNY itu tuh bakal mulai kemarin ya, 8, 9, 10, 11 Juli. Kalau yang domisili itu nanti di tanggal 22 Juli. Jadi, good luck ya guys ya. Semoga hasilnya bisa maksimal dan videonya juga bisa membantu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini soal matematikanya ya, yang pernah keluar di UM-UNY. Kita mulai dari yang akar 50 per akar 20. Ini kan senilai dengan apa ya? Di sini kita bisa langsung aja tulis nih, akar 50 per akar 20. Lalu kita sederhanakan saja. Kalau akar 50 itu kan berarti 25 kali 2 ya. Alias bisa kita keluarin 5-nya. 5 ini kan 5 kali 5, 25 gitu ya. Diakarin sama 2. Nah ini jadinya akar 50. Kalau akar 20 itu kan berarti 4 kali 5 ya. Nah, jadi 4-nya itu kan berarti 2 kuadrat ya. Jadi 2 dikali sama akar 5 gitu ya. Nah, kita di sini bisa kali aja dengan si penyebutnya. Dikali 2 akar, sorry, kita kali akar 5 ya. Akarnya aja ya guys ya. Kali akar 5 per akar 5 ya. Jadi berapa tuh? Di sini berarti 5 akar 10 ya. Per 2 dikali akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Nah, jadinya adalah 5 per 10 akar 10. Oke. Nah, di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Udah, jadi jawabannya 1 per 2 akar 10. Ada nggak? Ada ya yang A. Oke, mantap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang ditanyain adalah desil. Desil itu tuh per 100 ya guys ya. Jadi pasti bakal ada 100 data. Ini kalau kita jumlahin, kita bikin frekuensi kumulatifnya ya. Ini 12, 12 tambah 15, 27. 27 tambah 17, 44. 44 tambah 23, 67. 67 tambah 13, 80. 90, 96, dan 100. Betul ya? Oke, rumusnya itu, ini pernah diajarin statistika kelas 12 ya teman-teman ya. Jadi desil berapa? Itu adalah tepi bawahnya, ditambahin panjang kelasnya, dikali sama data ke, data ke berapanya yang ditanyain, kurangi N per 10, min frekuensinya per frekuensinya. Frekuensi sebelum ya, kalau yang F besarin itu. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin aja. Di sini kita cari desil ketiga. Nah, desil ketiga itu berarti kita cari dulu nih. Berarti data ketiganya itu terus kita kaliin sama 100. Sorry, ini dikali harusnya ya. Kali sama jumlah datanya 100, kita bagi sama 10 gitu. 100 bagi 10, 10, 10 kali 3, 30. Nah, berarti desil ketiganya itu adalah 30. Kita cari aja frekuensi kumulatifnya yang masuk ke 30. Berarti kan yang ini ya, yang data ketiga ya. Karena kalau data kedua itu cuma sampai 27. Berarti 30-nya itu ada di data ketiga. Oke? Nah, berarti di sini, tapi bawahnya itu adalah si, ini ya guys ya, 70 sama 71. Kita cari aja tengahnya. Jadinya adalah 70,5 ya. Ditambahin panjang kelasnya itu gini aja gampangnya. 75 kita kurangi sama 70. Jadinya adalah 5 ya. Kita kali sama tadi ini kita cari 30 ya. Kita kurangi sama, nah, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu berarti ini kan data ketiga. Berarti yang sebelumnya itu adalah 27. Nah, terus dibagi sama frekuensi kelas desil, yaitu si 17. Oke? Ini 30 kurangi 27, 3 ya. Nah, cari aja nih. Jadinya adalah 70,5 ditambahin sama 5 kali 3 per 17. Ini kalau misalnya kita cari dapatnya 15 bagi 17 itu adalah 0,88 ya.
8823 bla 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 bla. Kalau misalnya kita tambahin, ini jadinya adalah 71,38. Oke, nah udah, jadi jawabannya yang cendol ya. Oke, nah mantap. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini tentang peluang ya. Dua buah dadu bersisi 6 dilambungkan secara bersama-sama. Maka peluang diperoleh kedua mata dadu berjumlah 8. Oke, kita pakai ini aja caranya ya. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan kalau misalnya kita tulis berapa per berapa ini kan misalnya ini 1,1 ya. Sini 1,2 dan seterusnya. Kita cari yang jumlahnya 8. Kemungkinan berapa guys? Kemungkinan berarti kalau satu nggak bisa dijumlahin jadi 8. Dua nggak bisa, tiga nggak bisa, empat, nah bisa nih. Jadi sini adalah 4, 4. Terus berapa lagi? Di sini bisa 5, 3 ya. Di sini bisa 6, 2 ya. Nah, ada lagi nggak guys? Oke, di sini bisa juga ya. 3, 5. Di sini bisa 2, 6 ya. Oke, jadinya adalah 26, 35, 44, 52. Oke, jadinya berapa? Jadinya adalah 5/36. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di sini jumlahnya 6 kali 6 aja, yaitu 36. Jadinya 5/36. Oke, mantap. Oke, nah sekarang kita lanjut nih nomor 4. Dua buah dadu dilempar bersama-sama, peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau 9. Oke, 10 atau 9. Nah, kalau yang 10 itu berapa aja gitu ya. Kita bisa mulai dari kalau satu kan nggak bisa ya. Dua nggak bisa. Tiga nggak bisa. Empat ya. 4,6 guys. Di sini 4,6 10 kan. Terus di sini 5,5 betul ya. Sama di sini 64 betul ya. Nah, oke. Jadinya 1, 2, 3 ada 3/36. Oke, terus atau itu ditambah ya, kalau dan itu dikali 9. Nah, kalau 9 itu berarti kemungkinan berapa nih? 1 tambah 6, 2 tambah 6 nggak bisa. 3 ya, guys ya. 3,6. Hmm, terus 4,5 ya. Terus 5,4. Terus 6,3 gitu ya. Jadi ada berapa? Tuh 2, 3, 4 ya. Berarti 4/36. Kita jumlahin nih. Jadinya adalah 7/36. Oke. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Jadi ini harus ditambahin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal bahasa Indonesia ya. Yang ditanya adalah makna kata bercetak miring pada kalimat di atas. Mikroorganisme. Sebenarnya ini tuh mirip sama persamaan kata ya yang ada di TPA. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat KBBI ya, tapi pas ujian nggak boleh guys ya. Itu adalah yang A guys. Makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel tubuhan atau hewan secara parasit. Jadi hati-hati, bukan makhluk hidup kecil ya, tapi sederhana. Oke, nomor 6. Ide pokok, guys. Ide pokok itu adalah pokok pikirannya ya. Di sini berarti kita bacanya itu kalau nggak eh, kalimat pertama atau kalimat terakhir gitu. Ketika berbicara pada laptop atau ponsel, pemiliknya bisa mendapatkan jawaban yang berupa ucapan atau menghantarkan pengguna ponsel pada laman situs tertentu. Oke. Jadi kalau berbicara dengan laptop atau ponsel, dia itu bisa masuk ke laman situs tertentu. Terus yang terakhir, itulah berbagai bentuk teknologi yang dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, berarti ini sih pokok pikirannya itu yang lebih luasnya itu di kalimat terakhir ya. Jadi cari aja nih yang lagi ngomongin artificial intelligence. Nah, yang C guys ya, berbagai teknologi dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu. Kalau yang masuk ke laman situs tertentu di A, B, atau D-nya nggak ada ya, berarti benar yang C. Nomor 7, simpulan yang tepat. Oke, simpulan itu sebenarnya bisa lihat dari kalimat terakhir sih. Cuma kalau misalnya nggak ada, harus kita simpulin secara umum. Kalau di kalimat terakhir kan,
Mereka adalah tipe orang yang gagal sebelum berperang, tidak melihat sebuah kesempatan sebagai sebuah tantangan, melainkan sebagai suatu masalah. Oke, berarti ini simpulannya di kalimat terakhir ya. Konsep diri negatif. Karena di sini memang lebih banyak menjelaskan tentang konsep diri negatif ya. Jadi ya udah, yang D ya, tipe orang yang gagal sebelum berperang itu tidak melihat sebuah kesempatan sebagai sebuah tantangan, melainkan sebagai suatu masalah. Nomor 8, ringkasan lagi nih guys. Ringkasannya di sini lihat kalimat terakhir lagi. Itulah mengapa seharusnya sistem pendidikan tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan tentang dunia saja, melainkan memberikan pendidikan karakter kepada masyarakatnya. Jadi ada penekanan pendidikan karakter. Oke, berarti itu lebih ke saran gitu ya, seringkasannya itu berupa saran. Jadi yang D ya guys ya, peran dan fungsi pendidikan perlu lebih dimaksimalkan dalam rangka membantu pembentukan karakter seseorang gitu. Oke, sekarang nomor 9. Kok nggak kerasa ya udah nomor 9 lagi ya? Oke, di sini bahasa Inggris ya. What does the word day in line 6 refer to? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ada day nggak? Nah ini. Kita baca dari dua kalimat awal ya. Nah, berarti di sini. In Spain, berarti di Spanyol, people eat 12 grapes. Orang-orang tuh makan 12 anggur, one with each chime of the clock at midnight to bring good luck for the next 12 months. Jadi harus makan di jam 12 malam atau di tengah malam biar memberikan kebahagiaan untuk 12 bulan berikutnya. But it's difficult to eat 12 grapes in 12 seconds. Tapi katanya tuh susah gitu ya makan langsung 12 anggur di detik 12-nya. So they usually have a mouthful of grapes at the end. Jadi katanya tuh makan biasanya tuh di akhir waktunya gitu ya atau setelah jam 12 malamnya itu. Oke, berarti di sini D-nya itu menunjukkan si orang Spain atau Spanish gitu ya. Berarti yang B. Oke, nomor 10. When do people in Spain eat 12 grapes at New Year Eve gitu. Nah, ini tuh menjebak guys. Kan di sini makan 12 anggurnya itu kan harusnya jam 12 malam ya. Tapi ingat karena kesulitan, mereka tuh jadi makan di akhir gitu atau after the clock strikes midnight. Berarti yang B. Oke, jadi yang B ya, after the clock strikes midnight. Oke, lanjut. Ini sepertinya teks baru ya. Oke, nomor 11. The word sweet in line 10 has a similar to. Oke, berarti di sini itu yang ada sweetnya guys. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini. Oke, di sini kan had a sweet and happy mood. Jadi sweet di sini tuh bukan kue atau permen ya, tapi lebih ke perumpamaan ya. Buat itu hari yang bahagia, ceria gitu ya. Di sini ceria itu yang C guys ya, sisanya makanan sih. Oke, yang nomor 12. Who eats sweet at birthdays in Mexico? Oke, kita bisa langsung aja scanning yang ada kata-kata Meksikonya. Meksiko di sini guys. In Mexico, people fill a paper animal with sweets. Oke. Children close their eyes and hit the animal until the sweets fall out. Then everybody eats the sweets. Berarti everybody ya guys ya. Berarti ya anak-anak iya, dewasa iya gitu. Berarti yang children and adults. Oke, mantap. Nomor 13 ya. Ini juga kayaknya baru ya. Paragraf baru. Oke, di sini. What does the passage mainly discuss? Kita langsung aja baca pokok pikiran pertamanya. Kalimat pertamanya. Our eyes and ears might be called transformers since they sense the light and the sounds around us and turn them into electrical impulse that the brain can interpret. Jadi intinya tuh mata dan telinga kita tuh dapat disebut transformer karena mereka tuh merasakan cahaya dan suara di sekitar kita dan bisa mengubahnya menjadi impuls listrik dan dapat ditafsirkan oleh otak. Oke. Berarti di sini lagi banyak bahas tentang eyes and ears-nya ya, yang bisa merubah jadi impuls listrik. Oke. Berarti yang memenuhi keduanya itu yang C guys ya. How ears and eyes tune the sound into electrical impulse. Oke, nomor 14. According to
to the passage, when an input from right visual field goes into the left side of the brain, what happens? Jadi menurut si wacananya ya, kapan sih input dari visual sebelah kanan masuk ke sebelah kiri di otak kita gitu ya, apa yang terjadi? Kita langsung aja sih scanning ya. Kalau misalnya kita lihat tuh ada di eh, baris ke-6 ya. So that part of the input from the right visual field goes into the left side of the brain. Oke, berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Nah ini. At the back of each eye, nerve fibers bundle together. Jadi katanya tuh serabut sarafnya itu bisa bergabung bersama ya. Lalu terpisah menjadi dua serabut optik. Oke, berarti awalnya itu bergabung jadi terpisah gitu. Cari aja yang kayak gitu. Yang A aja sih ya. The optic nerve join and split into two optic tracks. Jelas ya. Oke, the last one. The word them in and then focus them on retina refers to. Oke, demnya di mana guys? Oh ini ya. Oke. Di sini itu berarti kita baca dari sini. For the eye, berarti si eye sih. The process begins, jadi proses itu dimulai dengan si mata itu emit light wave, jadi menerima gelombang cahaya. eh Oke, betul ya. Terus bends them at the cornea and lens, lalu membelokkannya di kornea dan lensa gitu ya. eh at the cornea and lens, and then focus them on retina, lalu memfokuskan ke retina. Jadi berarti kan tadi itu proses ini dimulai ketika menerima gelombang cahaya, lalu membelokkan cahayanya ke kornea dan lensa. Berarti cahaya ya, light wave ya, betul ya? Lihat aja di sini. Berarti bukan eye guys, tapi light wave. Dem itu biasanya sebelum si tanda komanya ya. Berarti yang A. Oke, sip, mantap. 15 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan semoga ada pencerahan ya untuk matematika, Indonesia, dan Inggrisnya. Ini ada soal guys, jadi silakan ini nomor 1 dan ini nomor 2 ya. Nanti bisa kirim di kolom komentar gitu. Jadi aku kalau misalkan kamu ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.